dengan nomor induk mahasiswa 12012211594, nomor peserta PPG 2015-03-19-04-16. Hari ini saya siap mengikuti uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah, walaupun kita dalam kegiatan pembelajaran terbatas karena masih pandemik, kita harus tetap semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Chandra. Siap, Ra. Duduk di tempat. Ra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baiklah, sebelumnya Bu akan mengabsen dulu. Ya. Alivia, Arina, Chandra, Masuk, Bu. Sevia, Masuk, Bu. Sekar, Masuk, Bu. Halimun Rasid, Ibnu, Masuk, Bu. Indah, Masuk, Bu. Kalila, Masuk, Bu. Eko, Masuk, Bu. Sifaul, Masuk, Bu. Safik, Masuk, Bu. Mirza, Masuk, Bu. Bisalia. Masuk, Bu. So, masuk semua, alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bernyanyi dulu. Semuanya berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang pertama itu kita mengerti tentang amanat dan isi dari pantun. Terus tujuan yang kedua, nanti siswa bisa mengerti tentang cara membuat cerita pendek atau cerita bergambar. Itu tujuannya. Terus tujuan yang ketiga adalah tentang langkah-langkahnya cara membuat cerita bergambar. Selanjutnya siswa nanti bisa mengerti tentang organ peredaran darah pada hewan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita lihat dulu tayangan yang akan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Lalu sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Yang pertama, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah sifat dermawan, bersedia berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. Yang kedua, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh teman. Selanjutnya, yang ketiga, alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan juga mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Berikut ini anak-anak sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepomahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika Kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan Kancil menjawab,
Kesepakatan antara Raja Siput dan Kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, Kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Anak-anak, berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Lalu bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Berdasarkan cerita tadi, Kancil memiliki sifat sombong dan pongah. Sikap tersebut tidak baik karena orang sombong tidak disukai oleh orang lain ya anak-anak. Anak-anak, cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Nah, bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Lalu, bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Anak-anak, organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda ya. Berikut ini adalah organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Hewan yang pertama yaitu burung. Organ peredaran darah burung yaitu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Gangguan organ peredaran darah pada burung diantaranya adalah gangguan jantung, berdarah, luka-luka, kapiler darah mudah pecah. Lalu, cara untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah pada burung yaitu dengan rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makanan yang sehat serta memberi vaksin. Selanjutnya, yang kedua, ikan. Organ peredaran darah pada ikan yaitu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Gangguan yang dapat terjadi adalah amebiasis atau infeksi parasit di usus. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada ikan yaitu dengan memberi makanan yang sehat untuk ikan. Selanjutnya yang ketiga, kucing. Organ peredaran darah pada kucing terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yang dapat terjadi pada kucing yaitu kolesterol karena menghambat peredaran darah. Selanjutnya, cara untuk memelihara kesehatan pada kucing dengan memberi vaksin,
rajin membersihkan kandang, dan memberi makan yang sehat. Itulah beberapa hewan dengan organ peredaran darahnya dan juga cara memeliharanya. Nah anak-anak, kita telah belajar materi untuk kelas 5, tema 4, kesehatan itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran kedua. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, coba kalian buka dulu halaman 101. Nah, berdasarkan tadi seperti apa yang ada di video pembelajaran, itu percakapan antara Udin dan Edo. Nah,
cerita bergambar cergam di halaman 102 dan 103. Coba berdasarkan tadi itu. Buka halaman 102 103. Bisa. 102 dan 103. Nah, di situ ada cerita gambar. Disingkat dengan cergam. Nah, diskusilah apa pengertian dari cergam. Nah, coba setelah kalian berdiskusi, itu cerita bergambar itu apa? Dari SKK yang tadi kalian isi. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Coba Sevia. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ya, cerita yang bermakna. Coba siswa apa? Ada diskusimu. Perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita. Ya. Contoh kesatuan gambar dan cerita. Coba Indah. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Bagus. Berarti yang namanya cerita bergambar itu adalah perpaduan antara teks dan gambar sehingga mempunyai satu kesatuan yang bermakna. Kira-kira kalian bisa apa tidak membuat? Harus bisa. Nah, sebelum membuat cerita bergambar itu kalian harus paham tentang langkah-langkah membuat cerita bergambar. Ada berapa langkah-langkahnya? Ada 4. Coba sebutkan. Yang ketiga, ya. Terus yang keempat, ingat, yang pertama itu langkah yang pertama itu apa? Menentukan ide atau gagasan. Misalnya kalian ingin membuat cerita bergambar tentang apa misalnya? Tentang kegiatan orang di pasar. Menentukan temanya kegiatan di pasar. Berarti kalian itu memasang gambar tentang orang sedang melakukan transaksi di mana? Di pasar. Nah, ya gambarnya. Setelah itu kalian menuliskan kira-kira apa? Bu, saya ingin membuat gambar cerita di hutan. Misalnya temanya ya. Berarti kalau di hutan itu gambarnya berupa apa? Hewan. Selain hewan? Pohon. Selain pohon? Sungai. Pokoknya segala pemandangan yang ada di hutan. Terus kalian menceritakan. Terus yang kedua apa? Langkah yang kedua, Tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembaginya yang ada dalam cerita. ya menentukan tokohnya. Ingat, tokoh dalam cerita itu selalu ada yang berperan sebagai orang baik dan berperan sebagai orang jahat. Nah, mesti ada. Nggak mungkin kan kalau kalian melihat video itu semuanya jadi orang baik. Tidak kan? Ada orang baik, ada orang jahat, ada yang suka menolong, ada yang suka orang yang sombong dan lain-lain. Karena karakter sesuai dengan karakter manusia. Tuh. Terus yang ketiga apa? Langkah yang ketiga, ya,
yang disingkat cergam. Apa cergam? Cerita bergambar. Cerita bergambar. Bagus. Sekarang setelah memahami langkah membuat gambar cerita, sekarang coba kamu praktikkan membuat gambar cerita adegan gambar saja. Ceritakan sebagai berikut. Nah, di situ ada gambar apa? Kancil dan pura-pura. Apa? Kancil? Dan pura-pura. Kancil dan pura-pura ini ya. Kancil dan pura-pura. Ini. Kira-kira apa yang teks apa yang pas dengan yang ada di situ? Ya, tulis. Ceritanya sudah. Sudah. Apa? Ya, berdasarkan judul pembelajaran tadi bahwa Kancil dan Sisuk itu membuat kesepakatan. Dari cerita itu bisa diambil. Ada tokoh jahat, ada tokoh yang baik. Tadi itu Kancil berperan sebagai tokoh yang apa? Sombong. Dia itu selalu sombong bahwa dia itu akan menang. Nah, karena merasa badannya itu kalau dibandingkan dengan siput lebih besar ya, lebih besar sih siput. Tapi
Bagus. Ya. Perhatikan dari hasil diskusi berdasarkan LKPD bahwa hewan juga mempunyai peredaran darah dan perlu dirawat juga. Kenapa? Karena kalau hewan-hewan itu mempunyai penyakit, salah satunya orang yang suka dengan hewan tersebut apabila tidak dirawat akan menimbulkan penyakit juga karena bisa menularkan. Nah, LKPD sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan memberikan evaluasi dari hasil apa yang kalian pahami dari materi pembelajaran tadi. Nah, evaluasi ya. Jangan lupa namanya ya. F1. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah selesai semua mengerjakan evaluasi? Evaluasi, LKK, LKPD semuanya dikumpulkan. Ya, kita sudah melakukan evaluasi. Nah, sekarang berdasarkan hasil pembelajaran yang telah kita hari ini bisa disimpulkan. Yang pertama tentang apa? Cerita bergambar. Ingat, karya sastra selain pantun itu apa? Cerita bergambar. Cerita bergambar atau cergam. Sebelum membuat cerita bergambar, kita harus menentukan langkah-langkahnya agar bisa dengan mudah. Langkah-langkah pembuatan cerita bergambar itu apa saja? Yang pertama, menentukan ide. Bagus, menentukan ide. Yang kedua, menentukan karakter tokohnya. Terus yang ketiga, membuat alur cerita. Bagus. Yang keempat, memulainya. Nah, sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan cerita bergambar? Yang dimaksud cergam apa? Perpaduan coba Indah ulangi apa yang dimaksud dengan cerita bergambar atau cergam? Perpaduan gambar dan teks yang bergaul menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Coba Chandra, apa yang dimaksud dari gambar tadi? Perpaduan gambar dan teks yang bergaul menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Ya. Setelah ini nanti kalian bisa membuat cerita bergambar dengan
harus menentukan langkah-langkahnya agar bisa dengan mudah. Langkah-langkah pembuatan cerita bergambar itu apa saja? Yang pertama, menentukan ide. Bagus, menentukan ide. Yang kedua, menentukan karakter tokohnya. Terus yang ketiga, membuat alur cerita. Bagus. Yang keempat, memulai. Nah, sebelumnya itu apa yang dimaksud dengan cerita bergambar? Yang dimaksud tegang apa? Perpaduan coba Indah ulangi apa yang dimaksud dengan cerita bergambar atau tegang? Perpaduan gambar dan teks yang bergaul menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Coba Chandra, apa yang dimaksud tadi gambar tadi? Perpaduan gambar dan teks yang bergaul menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Iya. Setelah ini nanti kalian bisa membuat cerita bergambar dengan tema dulu yang kalian harus tentukan. Terus pelajaran yang kedua adalah contoh peredaran darah pada hewan. Hewan apa yang telah dipelajari hari ini? Peredaran darahnya? Kancil. Kancil. Apalagi? Kucing. Apalagi? Katak. Ikan. Nah, ini semuanya binatang ini mempunyai organ peredaran darah yang berbeda-beda. Penyakitnya juga berbeda-beda. Nah, semuanya itu kita harus pelihara dengan baik. Agar apa? Kesehatannya terjaga. Nah, itulah hasil dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian mengerti semua dengan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang perlu yang ditanyakan? Yang belum mengerti siapa boleh bertanya sebelum pelajaran diakhiri. Mengerti semua? Jangan lupa sampai di rumah kalian belajar lagi untuk besok pembelajaran ketiga. Jaga kesehatan. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Nah, sebelum buku akhiri, marilah kita berdoa dulu. Buka semua bukunya. Mari kita dilakukan semua. Pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat meraih cita-cita yang